Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang selalu menampilkan informasi tentang dunia perkebunan. Dan kita harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengupdate informasi untuk teman-teman planters. Dan kali ini kita akan mengambil sebuah tema, yakni Cina, raksasa yang mulai menggeliat dan tantangan dominasi Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia. Seperti kita ketahui bahwa Cina selalu membutuhkan pasokan CPO dan RBDO lain demi kebutuhan minyak makanan masyarakatnya. Dan berdasarkan data ekspor pada tanggal 8 Februari tahun 2022 yang dirilis Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Cina masih mendominasi sebagai tujuan ekspor utama pembelian pertanian dan makanan di peringkat pertama, dengan pertumbuhan di tahun 2021 naik 25% dibandingkan tahun 2020. Namun, ekspor minyak sawit Indonesia hingga September tahun 2021 hanya mencapai 4,90 juta ton. Dan bila dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 6,17 juta ton, penurunan ekspor dari Cina hingga saat ini mencapai 21%. Dan ini sebagai sinyal ataupun indikasi akan terjadinya penurunan permintaan pasar ekspor ke depannya, lantaran Cina sebagai negara tujuan ekspor pertama hingga dewasa ini sudah mulai mengurangi pasokan impornya. Dan apabila hal ini yang terjadi pada negara Cina, dan berdasarkan data yang kita dapat dari media Cina Dialog yang ditulis oleh Jiang Yifan, dalam beberapa dekade terakhir pemerintah Cina telah melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit di negaranya sejak tahun 1926. Penanaman kelapa sawit di Cina telah dilakukan di daerah Hainan, yakni daerah tepi utara Cina yang beriklim tropis. Penanaman benih sawit yang berasal dari wilayah Asia Tenggara ini telah dikembangkan oleh sekelompok orang dalam skala perkebunan kecil dan masih terus dilakukan. Sebab itu pemerintah Cina telah mengalokasikan dana sebesar 100 juta yuan untuk mengimpor bibit kelapa sawit dan akan menanamnya di daerah-daerah yang beriklim tropis dengan target luas lahan mencapai 1,3 juta hektar. Sobat Planters, apabila perkebunan kelapa sawit ini berhasil dibangun Cina dengan rata-rata hasil produksi mencapai 20 ton per hektar per tahun, maka Cina akan mampu menghasilkan produksi sebesar 5,2 hingga 5,6 juta ton CPO di masa depannya. Dan hal ini membuat keberadaan Cina sebagai importir terbesar CPO dari Indonesia dan produk turunannya akan terus mengalami penurunan. Dan penurunan yang terbesar sebesar 5,6 juta ton juga akan mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Lalu untuk penurunan volume ekspor juga sangat kuat dipengaruhi oleh harga jual minyak sawit yang tinggi. Turunnya permintaan pasar ekspor secara signifikan akan menjadi sinyal kuat penurunan harga jual CPO. Sebab itu dibutuhkan regulasi pemerintah yang mengatur secara holistik, tidak hanya sekedar memperkuat sebagian industri saja, tetapi harus memperkuat industri minyak sawit dari hulu hingga ke hilir, sehingga apabila terjadi kehilangan ekspor ke negara Cina maupun negara-negara lainnya, maka tidak begitu terasa bagi Indonesia, karena Indonesia masih bisa mengekspor ke negara-negara tujuan lainnya dengan catatan memperingan ataupun meniadakan pungutan ekspor maupun pajak-pajak ekspor tentang CPO yang diperingan, sehingga memudahkan Indonesia dan para pelaku usaha per-CPO-an dapat mengekspor produknya ke mancanegara sehingga menghasilkan devisa yang cukup baik bagi Indonesia
dan memperbaiki neraca perdagangan kita. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi sedikit banyak tentang beberapa pandangan kita tentang negara Cina adalah raksasa yang mulai menggeliat dan tantangan dominasi Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf sekali lagi apabila informasi yang kami sampaikan banyak kesalahan di sana sini, dan lagi-lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bantulah kita untuk like, share, dan subscribe pada channel kita agar channel ini tetap berkembang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.